Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Pada hari ini saya calon guru penggerak angkatan 10 Kristiana Nurdhani akan memaparkan Wala si nempel. Lali. Untung aku nyadar ya. Ulang ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Masih semangat? Masih ya, pokoknya sampai 3:30 ya. Siap. Oke, iya. Pada hari ini saya Ristiana Nugrahani. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang budaya positif di komunitas praktisi SMK Negeri 1 Bawen. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak Ibu apakah sudah dengar ya istilah dari budaya positif? Sudah. Teman-teman kita CGP angkatan 5, 6, 7, 8, 9 itu tentu pernah melakukan diseminasi yang serupa dan tentu kita pernah mendengar istilah budaya positif. Nah, bolehlah kita ulang ya, apa sebenarnya yang disebut dengan budaya positif? Menurut pemahaman Bapak Ibu semuanya, budaya positif itu yang bagaimana? Bu Melda deh, coba Bu Melda, ya. Ya. Menurut saya yang namanya budaya positif itu hal-hal yang baik-baik, yang disiplin, yang bisa menjadi suatu kebiasaan. Jadi hendaknya kita budaya positif di sekolah itu hal yang baik, positif yang diterapkan di sekolah agar menuntut peserta didik untuk berkembang secara optimal. Iya. Kurang lebih seperti itu nggih. Jadi budaya positif itu terjadi ketika kita seluruh warga sekolah meyakini nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan itu apa saja? Itu nanti termasuk beberapa topik atau inti dari budaya positif yang akan kita pelajari. Oke, kita next ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan di bawah ini? Belum, Pak. Guru dapat mengontrol murid. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Setuju? Setuju. Oke ya. Kita next. Hukuman dapat mendisiplinkan murid. Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Kadang bisa, kadang tidak. Oke. Pemberian hadiah baik untuk perkembangan murid. Tidak selalu. Karena ada yang sudah diberi hadiah tapi nyatanya gitu-gitu aja. Ya, oke. Waduh, dikasih dolanan HP atau hadiah HP, nanti kalau main game terus gimana, Pak? Oke. Kritik dapat menguatkan karakter murid. Kita memberikan kritik kepada murid itu bisa menguatkan karakter mereka. Tidak selalu ya. Oke. Nah, oke ya. Nah, salah satu inti dari budaya positif
yang hari ini akan saya sampaikan adalah adanya perubahan paradigma. Adanya perubahan paradigma dari teori stimulus respon ke teori kontrol. Nah, apa sih itu teori stimulus respon dan teori kontrol? Nah, untuk teori kontrol ini disampaikan oleh atau ditemukan oleh Dr. William Glasser. Nah, supaya kita paham apa itu bedanya teori stimulus respon dengan teori kontrol, kita lakukan permainan dulu, nggih. Mungkin Bu Vika bisa maju ke depan. Kemudian satu lagi Bu Melda, maju ke depan. Oke. Ini saya punya kunci ya, saya punya kontak motor. Kontak motor ini akan saya berikan ke dua orang di depan. Yang pertama Bu Melda dulu, ya. Jadi ceritanya ini kunci punya Bu Melda, terus saya mau pinjam motornya Bu Melda, gitu, ya. Nanti kamu nolak ya, nanti kamu nolak. Oke, Bu Melda, Ya, saya pinjam motornya boleh? nggak boleh. Nggak boleh? Enggak, Padahal saya mau jemput anak saya. nggak boleh, nanti bensin saya habis. Oh, gitu ya. Ya udah kalau gitu saya kasih uang ya Bu buat beli bensin ya. Nggak mau kak Bu, nanti antrinya panjang. Nggak mau, nggak mau lagi. Berarti Nggak mau antri pokoknya. berarti panjenengan tidak kasihan dengan saya? Enggak, Enggak. kan ada Gojek. Oh gitu ya. Iya. Ya sudah berarti ini jenengan nggak mau nih minjemin? Enggak. Enggak. Ya sudah. Saya terima penolakannya. Apanya? Oke, silakan duduk Bu Melda, terima kasih. Ya, terus yang kedua kunci ini punya Bu Vika. Saya mau pinjam motor ke Bu Vika. Ya, saya mau pinjam motor ke Bu Vika. Bu Vika, boleh saya pinjam motornya? Mau dibawa kemana Bu? Jadi ini saya kan mau praktek, tapi bahannya habis. Saya mau beli di Rojokoyo, boleh tidak? Boleh, silahkan monggo. Boleh. Boleh. Ikhlas? Ikhlas. Nggak usah ganti bensin? Nggak usah. Oh, nggak usah. Ya, oke. Ini adalah dua perbedaan dari teori stimulus respon dengan teori kontrol. Yang pertama, Bu Melda menolak memberikan kunci ke saya. Bu Melda menolak memberikan kunci ke saya. Meskipun saya kasih uang, meskipun saya kasih saya melas-melas, ternyata Bu Melda tetap kekeh tidak mau meminjamkan kuncinya ke saya. Nah, berarti baik reward maupun ancaman ataupun belas kasihan ternyata tidak mempengaruhi Bu Melda untuk memberikan kuncinya kepada saya. Nah, kemudian yang kedua, teori kontrol. Bu Vika contohnya ya. Bu Vika itu tanpa saya ngemis-ngemis istilahnya ya tadi ya, tanpa saya minta-minta, tanpa saya mau ganti uang bensin, ternyata Bu Vika mau meminjamkan kuncinya. Nah, ini kenapa bisa terjadi dua perbedaan seperti ini? Nah, di sini kuncinya adalah ternyata seseorang itu mau melakukan sesuatu atau tidak adalah tergantung pada kontrol dirinya masing-masing. Jadi kalau yang emang nggak mau minjemin ya nggak mau. Contohnya Bu Melda. Tapi Bu Vika memang dia tanpa imbalan apapun mau meminjamkan karena dia sendiri meminta dirinya, menyuruh dirinya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keyakinannya. Nah, itulah perbedaan teori stimulus kontrol, teori stimulus respon dengan teori kontrol. Oke, next ya. Nah, saat ini kaitannya dengan sikap kita sebagai guru kepada murid, ada suatu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh kita.
Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, jadi dari deskripsi di depan bahwa ketika murid itu memilih untuk mengikuti instruksi kita, bisa karena dia itu memiliki keyakinan terhadap apa yang kita sampaikan, atau memang dia sedang membiarkan dirinya dikontrol oleh kita. Bisa berupa hukuman, penghargaan, ataupun stimulus-stimulus yang lainnya. Oke, next. Nah, inilah dua perbedaan teori stimulus respon dengan teori kontrol. Untuk teori stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda-beda. Nah, seringnya kita, atau mungkin saya memperlakukan murid itu seringkali dengan stimulus yang sama. Seringkali memperlakukan mereka itu dengan cara-cara yang sama. Padahal mereka itu berbeda. Mereka itu memiliki kondisi kodrat alam, kodrat zaman yang berbeda-beda. Nah, sehingga kita tidak bisa memberikan perlakuan yang sama. Kemudian untuk stimulus respon, semua orang melihat yang sama. Sedangkan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, untuk teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kalau saya sendiri ya, pernah memang melakukan seperti itu. Jadi saya anggap semua anak itu harus bisa berpandangan yang sama dengan saya. Padahal itu tidak bisa ya, tapi yang bisa adalah kita memahami pandangan mereka, kemudian bagaimana mengarahkan kepada kebajikan. Selanjutnya, untuk teori stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol, semua perilaku tentu memiliki tujuan atau motif. Teori stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrol, hanya saya atau hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Teori stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau dibujuk gagal dipaksa. Ya. Nah, sedangkan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian teori stimulus respon, model berpikirnya menang kalah. Sedangkan teori kontrol, model berpikirnya adalah menang-menang. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya paradigma teori stimulus respon ke teori kontrol itu membuat pemikiran kita seharusnya terbuka terhadap bagaimana kita bersikap kepada peserta didik kita. Nah, kemudian selanjutnya yaitu inti atau konsep inti dari budaya positif, salah satunya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Oke, selama ini Bapak Ibu menyikapi ataupun memandang disiplin itu dengan definisi apa? Anak disiplin itu berarti anak yang bagaimana? Anak yang patuh. Anak yang patuh, anak yang tepat waktu, anak yang mengumpulkan tugas tertib, gitu ya. Itu yang selama ini kita pahami ya, istilah disiplin. Nah, berasal dari bahasa Latin, disiplina itu artinya belajar. Jadi ternyata disiplin itu tidak selalu mengkondisikan siswa pada sesuatu yang kita yakini benar. Tapi disiplin itu sendiri konsepnya adalah siswa mampu belajar menyikapi sesuatu yang terjadi pada dirinya.
Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Namun budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, seperti yang tadi disampaikan ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi, yang saat ini mungkin masih terjadi, disiplin itu identik dengan ketidaknyamanan. Padahal seharusnya disiplin yang diharapkan itu adalah disiplin positif, yaitu disiplin yang arahnya adalah membuat siswa belajar dari kesalahan. Nah, ini apa makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara? Yaitu menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tadi didukung oleh pendapat dari Diane Goshen yang mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah, tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Nah, kita sebut dengan prinsip-prinsip mulia itu kita sebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Banyak sekali referensi yang menjelaskan tentang nilai-nilai kebajikan universal. Oke, pengertian dari nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai kebajikan bersifat universal, terlepas dari suku, bangsa, agama, maupun latar belakang tertentu. Yang namanya nilai kebajikan itu berarti semua menyetujui bahwa itu adalah nilai positif. Tidak terikat pada ras ataupun unsur-unsur yang lain. Nah, menurut Primary Years Program ada beberapa nilai kebajikan. Yang pertama, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, ini nilai-nilai kebajikan menurut Primary Years Program. Selanjutnya, The Virtus Project. Itu juga merumuskan beberapa nilai kebajikan. Nah, ini yang kalau dalam sehari-hari kita mungkin sebut dengan karakter ya. Peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, dan sebagainya. Ada banyak sekali ya nilai kebajikan menurut The Virtus Project. Selanjutnya, nah ini adalah nilai-nilai kebajikan yang saat ini kita sedang galakkan di sekolah. Karena kita menggunakan kurikulum merdeka, tentu kita mengenal profil pelajar Pancasila, yang dimana ada berapa nilai kebajikan di situ? 6 ya. Apa saja? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya, berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong, kreatif, kritis, dan mandiri. Nah, ini yang saat ini sedang kita gaungkan, kita berusaha wujudkan ada pada murid kita, supaya murid kita itu memiliki nilai-nilai kebajikan ini, ya. Nah,
Bagaimana pentingnya nilai kebajikan itu? Oke. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu untuk saling mendukung, menghayati, menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah kita sepakati bersama. Dan itu tujuannya adalah untuk menerapkan budaya sekolah yang positif. Ya. Oke. Nah, untuk berikutnya, masih semangat Bapak Ibu? Masih? Masih. Oke, supaya lebih semangat, saya mau ini ya, saya mau bernyanyi, nanti jenengan mengikuti ya. Oke, lagunya adalah Naik-Naik ke Puncak Gunung. Siapa yang tadi suka naik-naik? Lagunya Naik-Naik ke Puncak Gunung, saya dengan bahasa Indonesia, panjenengan dengan bahasa Jawa. Hah? Bahasa Jawa aja Pak, ya. Bahasa Jawa aja nanti biar uri-uri budaya Jawa jadi ini, ya. Oke, nanti saya bahasa Indonesia, panjenengan bahasa Jawa. Contoh dulu ya. Naik munggah ke puncak pucuk gitu nggih? Bisa? Oke. Ya. Coba nanti pas sampai endingnya seperti apa ya. Oke. 1, 2, 3. Naik ke puncak tinggi sekali, naik ke puncak tinggi sekali, kiri kulihat banyak pohon wit-witan, kiri kulihat banyak pohon. Oke, tepuk tangan. Oke ya, biar nggak ngantuk ya Bapak Ibu. Oke, nah, oke kita siap ke materi berikutnya. Siap. Oke, yang kedua yaitu kita akan membahas tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Oke. Ya, menurut Diane Gosson dalam bukunya Restructuring School Discipline ada tiga motivasi yang mendasari perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau mendapatkan penghargaan. Dan yang ketiga, untuk menjadi diri mereka yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri serta meyakini nilai-nilai yang mereka percayai. Ya. Untuk teori yang pertama, ini kita sebut dengan motivasi eksternal. Karena dia melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan. Sedangkan untuk yang kedua, sama. Kita sebut dengan motivasi eksternal, karena dia melakukan sesuatu karena untuk mendapatkan imbalan. Nah, sedangkan yang ketiga, ini yang kita sebut dengan motivasi internal. Tujuan dari adanya motivasi internal ini adalah untuk mencapai disiplin positif. Oke, sekarang kalau misalkan saya tanya Bapak Ibu, panjenengan berangkat ke sekolah tepat waktu, itu motivasinya apa? Panjenengan datang sekolah tepat waktu, motivasinya apa? Apakah takut ditegur bapak kepala? Atau biar dicap guru disiplin? Atau menghargai diri Anda bahwa itu adalah memang yang harus saya lakukan sebagai pendidik? Ya. Idealnya adalah yang nomor
3 ya, idealnya adalah yang nomor 3 karena kita meyakini kita harus bersikap seperti itu. Nah, oke, yang kedua adalah berikutnya adalah hukuman konsekuensi dan restitusi. Oke, ada beberapa tindakan guru kepada muridnya. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mencatat 100 kali dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena datang ke sekolah. Ini adalah betul hukuman. Next. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Terlambat hadir di sekolah. Iya, hukuman ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis. Oke. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu harian. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Karena nggak pakai sepatu hitam, maka kamu tidak usah pakai sepatu sekalian. Nah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ternyata ya. Nah, oke, mirip ya, mirip. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Nah, konsekuensi ternyata. Kok bisa? Iya, karena ini di mapel PJOK ya. Jadi lari itu untuk membangun fisiknya. Oke. Mirip-mirip ya. Nah, sekarang supaya kita lebih paham apa itu bedanya hukuman dengan konsekuensi. Hukuman itu bersifat tidak terencana, serta-merta. Tidak ada istilahnya sesuatu yang disepakati tapi langsung diberikan guru kepada muridnya. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam menentukan keputusan itu. Hukuman bersifat satu arah. Hukuman bersifat satu arah. Kemudian dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima hukuman tanpa melalui kesepakatan. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi cenderung hukuman itu menyakitkan. Hukuman itu cenderung menyakitkan. Oke. Nah, apa bedanya dengan konsekuensi? Konsekuensi sudah terencana dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak, antara guru dengan murid. Sudah dibahas sebelumnya dan umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Nah, jadi untuk konsekuensi itu tetap memberikan efek yang tidak nyaman sebenarnya, tapi lebih ringan daripada hukuman. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi padamu. Gitu ya. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit secara fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Tapi kalau konsekuensi jangka waktu pendek karena sebelumnya dia sudah paham akan menerima apa. Ya. Kemudian hukuman sifatnya paksaan, sedangkan konsekuensi itu karena ada stimulus dan respon. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar mematuhi aturan. Hukuman membuat anak marah, menimbulkan rasa bersalah, dan merasa malu serta tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dan diasingkan untuk sementara waktu. Ya, ini perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Nah,
Sekarang ini adalah poin ketiga, yaitu restitusi. Restitusi itu adalah suatu proses membudayakan ataupun menanamkan budaya positif kepada murid. Adalah proses di mana menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali ke kelompok mereka dengan kondisi karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi di sini restitusi itu tidak memberikan hukuman, tidak memberikan konsekuensi, tetapi mendorong mereka untuk menyadari kesalahannya, kemudian mencari solusi dan melakukan refleksi terhadap kesalahan yang telah dilakukannya. Sehingga ketika dia kembali ke teman-temannya, kembali ke kelompoknya, itu dalam kondisi diri yang lebih kuat. Kuat di sini dalam arti lebih kuat memiliki nilai-nilai kebajikan. Oke, ini ya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini untuk hukuman, konsekuensi tadi sudah kita bahas. Untuk restitusi itu merupakan suatu pilihan, menguatkan murid dan anak dalam jangka panjang. Korban mendapatkan ganti. Ya, murid dan anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid menjadi belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada masalah dalam jangka waktu panjang, dan kalimat-kalimat yang disampaikan guru kepada murid itu lebih positif ya. Apa yang kamu yakini? Mengapa kamu melakukan itu? Kamu pasti memiliki alasan untuk melakukan itu dan sebagainya. Apa kamu mau memperbaikinya? Itu kalimat-kalimat yang ada dalam restitusi. Oke. Nah, selanjutnya yaitu ada bahasan yang disampaikan oleh Alfie Kohn pada yang berkelahiran atau berkebangsaan Amerika, di mana dia memberikan suatu pernyataan yang di sini dituliskan adalah dihukum oleh penghargaan. Alfie Kohn mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Sehingga siswa mau belajar itu adalah yang dicari, yang merupakan penghargaan sesungguhnya. Bukan dengan hukuman ataupun penghargaan. Karena ternyata penghargaan bisa menghukum diri murid. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek. Sedangkan kita tentu menginginkan murid untuk memiliki disiplin positif yang dalam jangka waktu panjang. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang kita berikan, sehingga kehilangan motivasi internalnya. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan itu tersebut lagi, kita pun juga menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Nah, ternyata penghargaan juga mematikan kreativitas. Murid diminta berpikir mengenai hadiah dan hadiah saja. Ya, kreativitas kelompok murid menjadi berkurang dibandingkan dengan diberikannya pengetahuan tentang hadiah yang mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulis cerita menjadi kurang kreatif ketika dijanjikan oleh penghargaan. Dan efek dari adanya penghargaan itu sendiri juga ternyata bisa mengurangi motivasi internal atau mengurangi motivasi intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menghubungkan huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan senyum di wajahnya.
Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga pada pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Oke. Nah, jadi dari yang paparan yang sudah saya sampaikan tadi, menurut Bapak Ibu, kiranya penghargaan atau hukuman menurut Bapak Ibu masih seharusnya kita terapkan apa tidak ke anak-anak? Karena realita kadang mungkin berbeda. Nah, masih, iya, mungkin masih bisa kita lakukan, tapi dengan catatan kita memberikan pengertian kepada mereka bahwa ini sebenarnya bukan yang saya harapkan, tapi yang saya harapkan itu adalah kamu sendiri yang memiliki motivasi untuk melakukan nilai-nilai kebajikan. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, jawablah pertanyaan di depan dengan jujur. Ya. Mengapa kita memakai helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kalau Pak Danang biar tidak ditangkap Pak polisi. Kalau Bu Rizky biar safety, biar aman. Ya. Oke. Mengapa kita tidak merokok di rumah sakit? Karena ada aturannya di rumah sakit. Ya. Terus, mengapa kita memakai masker ketika masuk ke swalayan? Apakah karena di swalayan itu ada tulisannya harus memakai masker atau kita sendiri mau melindungi diri kita? Apa? Oke. Nah, oke. Nah, ini pada dasarnya kita melakukan beberapa hal di atas itu karena kita yakin bahwa kita kalau nggak pakai helm, kepalanya ini adalah sesuatu hal yang perlu kita lindungi. Ya, bukan karena ada Pak polisi sih sebenarnya. Kalau saya tuh kemana-mana pakai helm, itu aja saya jatuh masih kena juga. Masih kena kepalanya juga, masih bonyok-bonyok juga. Ya itu udah pakai helm, ya, apalagi kalau enggak. Kita tidak merokok di rumah sakit. Iya, karena banyak orang sakit, kita menghargai nilai-nilai kemanusiaan di situ. Dan kita memakai masker itu karena kita melindungi diri kita, bukan karena ada peraturan. Oke, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Oke, bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas, kira-kira apa? Pak Arifin. Bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu apa ya Pak? Selama ini pemahaman saya di keyakinan kelas. Nggih. Oh, kesepakatan kelas. Nggih. Oh iya. Nggih. Yang saya terangkan itu selama ini kesepakatan. Nggih. Ya. 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 Konsekuensi. Nggih. 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 Iya. Nggih. Coba kita pelajari ya Pak ya. Menekankan pada keyakinan seseorang akan motivasi dalam diri seseorang. Jadi kalau saya kan sama-sama masih belajar ya Pak. Kalau menurut penangkapan saya, kalau kesepakatan kelas itu kan kita buat bersama-sama dengan anak, misalnya terlambat maksimal
5 menit. Atau tidak diperbolehkan makan di dalam kelas. Terus kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu, itu adalah kesepakatan kelas yang kita sepakati bersama. Nah, sedangkan untuk keyakinan kelas itu lebih ke inti dari nilai kebajikan itu. Misalnya terlambat disiplin atau tepat waktu masuk kelas. Nah, itu berarti keyakinan kelasnya adalah menghargai waktu, menghargai diri sendiri dan orang lain. Itu keyakinan kelas yang mereka yakini. Kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu. Berarti nilai keyakinan kelasnya adalah bertanggung jawab. Nah, kemudian dan seterusnya. Jadi kalau keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas itu mungkin bisa kita tarik benang bahwa kesepakatan kelas itu untuk menumbuhkan keyakinan kelas. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Oke, nah ini dari paparan yang sudah saya sampaikan tadi, dari adanya peraturan kelas, atau mungkin tadi kita sebut dengan kesepakatan kelas, itu nanti akan muncul yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas akan menciptakan lingkungan yang positif dan pada akhirnya akan menciptakan budaya positif di kelas ataupun di sekolah. Nah, oke. Ini pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Bagaimana cara kita membentuk atau merumuskan suatu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, sifatnya umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas nanti dalam bentuk kalimat-kalimat yang positif. Dan keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu tidak usah terlalu banyak, tapi sedikit, sehingga dan dengan kalimat positif dan mudah diingat oleh anak-anak. Karena kalau terlalu banyak itu kadang malah lupa ya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, ini keyakinan kelas itu disepakati oleh seluruh kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, apabila ada pelanggaran itu, apakah sudah sesuai dengan keyakinan apa yang perlu kamu tingkatkan? Nah, itu yang kita lakukan peninjauan dari waktu ke waktu. Oke, nah dari uraian tadi kira-kira sudah paham nggih bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Oke, oke. Ya, alhamdulillah. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas yang bisa kita lakukan ya, dengan merumuskan dengan kalimat positif, singkat, jelas, dan jangan terlalu banyak, sedikit tapi mengena. Oke, nah berikutnya kita akan membahas sesuatu yang sering kita jumpai di sekolah kita. Menurut Bapak Ibu, hal apa atau perilaku-perilaku menyimpang apa yang saat ini sering kita jumpai di sekolah kita? Terlambat. Kemudian gadget. Menggunakan gadget di dalam kelas. Terus apa lagi? Apa Bu Arina? Oh, make up. Oke, karena anak-anak kita tuh sudah dewasa ya, sudah remaja. Terus apa lagi? Narkoba. Tidak mengerjakan tugas. Ya, ada beberapa hal yang saat ini kita dapati di sekolah kita. Perilaku anak-anak yang masih katakanlah masih perlu perbaikan dan menyimpang. Nah, sebenarnya menurut Bapak Ibu, mengapa anak-anak kita itu masih melakukan hal-hal yang serupa? Masih terlambat meskipun sudah diberi hukuman.
masih mengerjakan tugas molor-molor meskipun sudah dikasih treatment setiap pembelajarannya. Yang kita sering dapati di akhir semester tentu ada tugas yang kosong, terus kemudian waktunya menyerahkan nilai kita belum karena anaknya belum tuntas dan sebagainya. Kemudian masih ada anak yang merokok di dalam kelas, di kamar mandi misalnya ya. Kalau di kelas kayaknya nggak ada. Gitu. Nah, itu kira-kira apa yang membuat mereka itu masih melakukan hal-hal itu? Ya, mungkin dirinya belum mau dikontrol. Ya, dan belum tumbuh motivasi internalnya. Dan yang pasti ada sesuatu kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Ya. Mereka melakukan sesuatu itu karena ada satu kebutuhan dalam dirinya itu yang belum terpenuhi sehingga menunjukkan perilaku negatif. Ya. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia yang sejatinya harus dipenuhi? Nah, ada 5 ya. Ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh mereka, oleh murid kita, supaya mereka itu bisa berperilaku positif. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah kebebasan. Apabila satu atau beberapa dari kebutuhan dasar ini mereka tidak terpenuhi, pasti mereka akan menunjukkan perilaku-perilaku yang menyimpang, yang arahnya ke negatif. Nah, kebutuhan hidup itu meliputi apa saja? Yang pertama adalah kebutuhan dasar ya. Ya, apa saja itu? Makan, kesehatan, rumah, ya. Kemudian beberapa kebutuhan yang lain yang kalau tidak dipenuhi dia tidak akan hidup, ya. Kemudian berikutnya love and belonging, kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Kalau anak-anak kita itu kurang kasih sayang, katakanlah mungkin dari latar belakang keluarga yang mungkin tidak harmonis, itu sudah pasti akan menunjukkan perilaku-perilaku yang menyimpang, yang lain dengan anak yang kasih sayangnya di rumah itu sudah merasa cukup, gitu ya. Nah, karena mereka mencari itu mungkin di sini. Diharapkan mungkin di rumah nggak dapat, harapannya sekolah dapat. Oke. Kemudian kebutuhan atas pengakuan kemampuan atau power atau penguasaan ya. Anak-anak memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi. Biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru. Merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Nah, ini salah satu kebutuhan dasar yang mereka penuhi adalah dia memiliki keinginan untuk bisa menjadi pemimpin. Mengondisikan teman-temannya, memiliki power atas dirinya. Ya. Kemudian berikutnya kebutuhan akan kebebasan. Nah, di sini anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru. Jadi kadang ketika anak di kelas itu kok ngantuk, lesu, tidak bersemangat, itu bisa jadi ada sesuatu yang mereka cari, ya. Entah itu penguasaan, kebebasan, ataupun kasih sayang. Kemudian kesenangan. Nah, kebutuhan dasar seorang anak, dia merasa senang. Dan kesenangannya setiap anak itu berbeda-beda. Hobinya berbeda-beda. Ada juga yang kaitannya dengan pembelajaran, ada yang senangnya belajar dengan menulis. Ada yang senang dengan mendengarkan, ada yang menonton video, dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang coba kita cermati di depan ya. Ada beberapa sikap murid. Dia berkata, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Berarti dia membutuhkan kebutuhan dasar apa? Kesenangan. Iya, kesenangan. Dia senang kalau dikejar-kejar sama gurunya. Oke, kalau ini SD ya, kita kayaknya nggak ada kayak gitu. Iya, ini kita nggak ada kayaknya.
Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, dia butuh kasih sayang dan rasa memiliki atau rasa diterima. Menyetir mobil itu seru. Ini biasanya untuk anak-anak yang kita ya, yang udah bisa menyetir tuh ternyata menyetir mobil itu seru. Kesenangan, penguasaan, kebebasan, cinta kasih, atau bertahan hidup. Senangan, ya ternyata dia senang, seru loh menyetir mobil itu. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Dia senang kalau berhasil membuat gurunya tuh mengejar-kejar dia. Dia bangga kalau bisa mengkondisikan gurunya tuh mengejar. Nah ini, ya power, penguasaan ya. Oke, aku bosan belajar dengan mendengarkan penjelasan ibu guru terus. Nah, kebebasan. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Kesenangan. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, ini kira-kira apa? Iya, betul. Penguasaan ya. Penguasaan. Nah, di sini yang terakhir itu kan kalau dirinya itu terlihat lemah dan jelek nggak mau kan gitu. Nah, berarti kan penguasaan. Oke. Nah, jadi itu tadi ya ada 5 kebutuhan dasar yang mendasari anak kita berperilaku tertentu. Yang itu kita harus paham benar dia itu kurangnya di mana, kurang kebutuhannya belum terpenuhnya di mana. Sehingga itu nanti membuat kita bisa mengatasi masalah yang mungkin dia timbulkan di sekolah. Oke, nah ini 5 posisi kontrol guru. Saat ini kalau misalnya Bapak Ibu melihat suatu ketidaksesuaian di kelas, misalnya anak terlambat masuk kelas, biasanya apa yang kemudian Bapak Ibu lakukan? Menegur. Terus ditanya, kamu kenapa terlambat? Gitu. Terus setelah ditanya, langkah berikutnya, apakah ya, kembalikan ke arah kesepakatan kelasnya, Pak. Nah, berarti itu yang kita lakukan itu adalah menggambarkan posisi diri kita itu menempati posisi kontrol yang mana, ya. Ada 5 posisi kontrol guru. Oke, yang pertama adalah penghukum. Biasanya dia guru tersebut menunjuk-nunjuk, menghardik-hardik gitu ya. Kemudian menggunakan kalimat yang menyakitkan ya, menjatuhkan harga diri anak ya. Kemudian guru yang membuat rasa bersalah itu biasanya menggunakan kalimat-kalimat yang halus tapi menyakitkan atau nyelekit. Kamu kok gitu aja nggak bisa toh? Apa bu guru itu belum kurang apa ngajarin kamu gitu. Nah, itu membuat muridnya merasa bersalah. Kamu itu apa tidak kasihan sama saya? Kalau kamu begini terus saya ditegur Pak Kepala Sekolah dan sebagainya. Itu menimbulkan efek yang bisa menyebabkan siswa traumatis ya ketika kita memelas-melas seperti itu ya. Mungkin kita nggak sadar tapi bisa jadi seperti itu. Kemudian kalau teman itu ya kita memperlakukan mereka itu seperti layaknya teman. Jadi kadang ya sudah nggak apa-apa, tapi besok jangan lagi ya. Kamu ini. Nah, seperti itu. Itu kalimat-kalimat yang menggambarkan kita posisi sebagai teman. Kemudian kalau pemantau itu biasanya mengacu pada peraturan. Jadi kamu terlambat, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Kamu terlambat, tahu kan aturan sekolah itu apa? Lalu terus bagaimana? Kamu harus menerima konsekuensinya. Nah, itu pemantau. Jadi pemantau itu mengacu pada aturan yang pakem, ya, mengacu pada aturan-aturan yang ada. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, ini pada posisi manajer inilah yang diharapkan posisi terakhir yang bisa kita
lakukan kepada murid, ya. Dimana kalimat-kalimat posisi manajer itu cenderung ke kalimat-kalimat yang positif, ya, sehingga kita di situ tujuannya adalah menguatkan murid, menanamkan nilai-nilai kebajikan, sehingga bisa dengan kalimat mengapa kamu melakukan hal itu, apakah apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas, apakah kamu bersedia memperbaikinya, solusi apa yang bisa kamu berikan. Nah, itu seperti itu, ya. Oke. Nah, ini ada satu tayangan video, ya, yang menggambarkan 5 posisi kontrol. Nah. Iya, Pak. Zoom. Nah, ini kayak kami Zoom. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh gaya dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol ini adalah 1. Posisi pemukul. Ya, bentar lagi. 2. Posisi pembuat kasar bersalah. 3. Posisi kena. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Berapa menit ya? Ya, ini penghukum. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul
adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Kan orang yang sama. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jatuh kan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian.
Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita masih, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penjelajaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, ini yang terakhir nggih Bapak Ibu. Terakhir 5 posisi kontrol tadi sudah kita bahas. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ya. Oke. Nah,
Tadi posisi kontrol yang disarankan tadi apa Bapak Ibu? Manajer ya. Nah, untuk memposisikan diri kita sebagai manajer adalah dengan menerapkan segitiga restitusi untuk mengatasi permasalahan pada anak didik kita. Nah, kenapa disebut segitiga? Karena prosesnya meliputi 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, dalam proses menstabilkan identitas ini, kalimat yang bisa kita gunakan kepada murid adalah setiap orang pasti pernah membuat kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ini adalah pada proses menstabilkan identitas. Kemudian pada proses yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan yaitu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, ini pada validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita mengembalikan lagi kepada murid. Apakah keyakinan, apakah yang kamu lakukan ini sudah sesuai dengan keyakinan yang kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini ya. Oke, next aja. Nah, ini apa namanya? Kita satu kali video ya. Nggak bisa. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Bentar, ini kok nggak connect? Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program
Disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gossen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus memakai mereka Pak. Kesel banget. Saya dekat-dekat dia dekat teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak dipikirkan lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak mereka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Dan nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan bertahan hidup. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu Oke.
Eh, itu tadi ya Bapak Ibu contoh penerapan segitiga restitusi yang tentu mungkin bisa kita lakukan ke anak-anak didik kita yang mungkin kita awalnya pastilah nada tinggi dulu, tapi kemudian ketika kita mau mencoba memahami mereka tuh tentu punya alasan untuk melakukan itu. Nah, kita bisa lakukan itu mulai dengan praktik segitiga restitusi. Nah, ini adalah video yang praktik saya yang kemarin saya lakukan, tapi dengan perekaman yang sangat minim. Suaranya juga nggak begitu jelas. Yang penting menggugurkan. Oke. Ya. Mungkin itu pemaparan dari saya nih Bapak Ibu, contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Mungkin pemaparan budaya positif saya kali ini cukup sekian. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang Bapak Ibu berikan kepada saya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah pelajaran dari apa yang saya sampaikan dan menjadikan kita guru yang lebih menginspirasi bagi murid-murid kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.